Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, tujuan dari ibadah saum Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa, makna takwa yang paling sederhana adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jika demikian makna takwa, lantas apa hubungannya dengan ibadah saum? Bukankah yang kita pahami secara umum bahwasanya itu adalah aplikasi dari keimanan kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu dari sekian banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah saum. Saum mengajarkan kepada kita hakikat takwa yang paling sempurna. Dalam ibadah saum, kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk menghindarkan diri kita dari berbagai hal yang sejatinya bukan merupakan sesuatu yang diharamkan, seperti makan dan minum. Bahkan sebagian adalah perkara yang masyru', seperti bercumbu dengan istri atau berjima di siang hari. Tetapi kita diperintahkan untuk menghindarkan diri dari hal tersebut agar puasa kita tidak batal, dan kita melaksanakan itu semua untuk meraih pahala dari ibadah saum kita. Nah, dari sini kita dapat memetik hikmah, yaitu saum mengajarkan kepada kita bahwa ada saat-saat di mana kita harus meninggalkan perkara yang halal demi meraih suatu keutamaan. Ada pelajaran di mana kita harus meninggalkan perkara yang mubah, yang dikhawatirkan jika kita terus-menerus berlebih-lebihan dari hal tersebut akan menjerumuskan kepada hal yang haram, atau setidaknya menjauhkan kita dari suatu keutamaan. Abu Darda radhiyallahu an pernah mengatakan, takwa yang paripurna adalah seorang hamba merasa takut kepada Allah sampai kepada hal yang kecil sekecil biji sawi, sampai ia rela meninggalkan perkara yang mubah karena khawatir jatuh atau terjerumus kepada hal yang haram. Dengan demikian akan ada dinding pembatas antara dirinya dengan segala perkara yang diharamkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada hambanya dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan
berat biji zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Maka janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun untuk mengamalkannya, dan janganlah kalian meremehkan keburukan sekecil apapun untuk menghindarinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna takwa yang sempurna, yaitu dengan semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri kita dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghindarkan diri kita dari segala perkara yang dapat menjerumuskan kita kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang mendaki sebuah gunung yang tinggi, kemudian dia melalui sebuah jalan yang mana salah satu sisi jalan tersebut adalah jurang, maka dia akan berusaha mengambil jalan yang jauh dari sisi jurang tersebut. Dengan begitu, dia akan merasa aman, dia akan merasa tenang, bukan malah sebaliknya. Dia berjalan seenaknya, meskipun jarak antara dirinya dengan jurang tersebut mungkin hanya beberapa hasta atau beberapa sentimeter saja. Barangkali mungkin dia tidak terjerumus ke dalam jurang tersebut, tetapi kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam jurang tersebut. Dia akan memperbesar peluang untuk jatuh ke dalam jurang tersebut jika dia berjalan seenaknya saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan puasa kita, ibadah saum kita laksanakan dengan kualitas yang terbaik. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meraih derajat ketakwaan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah saum Ramadan yang kita kerjakan. Dan kita pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang kita telah berusaha semaksimal mungkin, namun kita juga membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan ke dalam diri-diri kita. Karena takwa bukan hanya sesuatu yang diusahakan, tetapi juga dimintakan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan ghina, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah dari apa yang ada di tangan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan kepada kita. Semoga Ramadan kali ini kita gunakan sebaik-baiknya sebagai musim panen bagi kita untuk meraih segala keutamaan, untuk meraih segala kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah adalah kekhilafan kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.